tiga hal, widih, tiga hal aja. Habis itu ya, cuma aku nggak mau debat, cuman bertanya doang. Boleh? Iya. Betul, mantap. Iya. Oke, yang Tuhannya. pertama. Iya. Yang Sebentar, tarik napas dulu. Lalu renungkan pertanyaannya, paham apa enggak? Tadi dari awal aku masuk baru aku mau tanya ya. Oke, mantap. Satu hal, Isa Al-Masih sama Yesus Kristus itu sama enggak? Orang yang sama enggak? Enggak, beda. Nanti kalau disamakan kasihan Quran kamu jadi korbannya. Oke, siap. Itu pertanyaan mirip tapi nggak sama. Sebentar saya jawab. Mirip tapi nggak sama. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang yang dimaksudkan Nabi Isa Al-Masih itu merujuk kepada sosok Mesias. Oh gitu. Tetapi ceritanya menjadi berbeda karena silsilahnya berbeda. Nabimu menyangka Maryam saudara perempuan Harun yang adalah anaknya Imron itu memang ada. Jadi Imron itu memang punya 3 anak, Maryam, Harun, dan Musa. Tetapi Maryam ini bukanlah ibu Yesus, walaupun namanya sama. Maryam ini seorang nabiah. Berarti Yesus Kristus itu punya ibu bapak? Loh, punya dong. Di dalam Alkitab kita, Maria dan Yusuf. Oh, Maria dan Yusuf. Iya, Maria dan Yusuf kalau di dalam. Dan Maryam, bentar. Dan Maryam ibunya Yesus ini bukanlah Maryam saudara perempuan Harun. Oh, ya. Bukan anaknya si Imron. Kamu bisa lihat silsilahnya di Matius 1 dan Lukas 3. Itu beda zaman. Iya, makanya saya kasih kamu info, kasih info. Ya dicatat ini Neng Aisyah, didengarin jawabannya terus langsung dicatat ayat-ayatnya. Neng Aisyah, ya, silakan. Jangan dipotong dulu Neng Aisyah. Siap. Silakan Bu Sophie. Jadi kamu pelajarin, kamu baca Alkitab Perjanjian Lama kita. Si Imron atau si Amram di dalam Alkitab kita itu memang anaknya 3, itu ayahnya Musa. Ya. Dia punya anak tuh perempuan namanya Miriam. Anak keduanya namanya Harun, yang paling kecil si Musa. Itu orang Yahudi semua udah tahu. Tetapi Miriam ini seorang nabiah, dia nggak menikah, dia nggak punya anak. Nah, nabimu tuh keliru. Dia menyangka Miriam inilah Miriam yang sama dengan ibunya Yesus. Padahal Miriam ini suku Lewi. Sedangkan Maryam, ibunya Yesus itu adalah suku Yehuda. Beda jarak 1400 tahun. Ya, itu satu. Yang kedua, ya, di dalam Alkitab kami, Maryam itu waktu melahirkan Yesus masih perawan. Memang betul dia dapat kuasa dari Roh Kudus, tapi dia udah bertunangan dengan si Yusuf dan mereka tidak bersetubuh sampai melahirkan Yesus. Jadi Yesus ini bukan anak hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan. Ya, tetapi Maryam ini di dalam Alkitab kami nggak pernah dituduh bersinah. Karena pada waktu itu malaikat Gabriel datang kepada Yusuf. Ya, dia mengatakan jangan takut karena waktu itu Yusuf tahu Maria hamil. Padahal mereka belum bersetubuh. Kemudian Yusuf ini mau menceraikan Maryam. Dipikir Maryam ini berzinah. Tapi malaikat Gabriel datang. Kamu baca itu di Lukas 1. Ya, baca semua. Kamu baca silsilah baca. Dan juga baca di Matius 1 ceritanya. Ya, kemudian malaikat Gabriel datang ke Yusuf dalam mimpi. Dia bilang, Yusuf jangan takut mengambil Maryam sebagai istrimu karena anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan engkau harus menamai anak itu Yesua. Nah, itulah sebabnya anaknya Yesus itu adalah Yeshua, ya, Yeshua Hamasiah yang kamu kenal dengan Isa Al-Masih. Tapi lahirnya nggak di bawah pohon kurma. Di dalam Quranmu di bawah pohon kurma di Medina. Itu diambil dari suatu kitab palsu namanya Injil Pseudo Matius. Isa bukan lahir, dia waktu melarikan diri ke Mesir karena dikejar-kejar sama Raja Herodes. Dia berada di bawah pohon kurma. Nah, di situ Isa waktu kecil bisa ngomong kayak dalam Quranmu. Karena ibunya haus, Maria, dia ngomong sama si pohon kurma ini. Kurma, tundukkan dahanmu. Ibuku haus mau minum. Nah, kurmanya nurut sama Yesus. Padahal Yesus waktu itu masih baby. Nah, itulah cerita. Kemudian si Yesus kecil ini, dia ngomong sama si Maria. Aku ini adalah Logos, firman Allah. Ya, seperti yang diberitakan kepada kamu. Bahwa aku ini adalah juru selamat dunia. Tapi cerita itu tidak diterima oleh kami. Kenapa? Karena cerita Yesus bicara waktu kecil, itu bukanlah cerita saksi mata, melainkan diambil dari Injil-Injil Apokrifa abad ketiga Masehi. Yaitu cerita dongeng, karangan. Seperti ya kayak Da Vinci Code tuh loh, dikembang-kembangkan ceritanya. Walaupun tokohnya secara historis ada. Ya, kedua,
Miracle mengenai Yesus membuat burung-burungan dari tanah liat itu diambil dari kitab Injil palsu namanya Proto Evangelium Yakobi. Itu dibuat kira-kira mungkin sama abad-abad ke-3, abad-abad ke-4 lah cerita begitu itu. Ya, itu semuanya diambil dari Injil kanak-kanak Yesus menurut Thomas. Terus kemudian ditranslasikan atau diterjemahkan dalam bahasa Arab namanya Injil Tufuliah dalam bahasa Arabnya atau Injil kanak-kanak Yesus. Nah, itu semua cerita-cerita itu ada tapi dongeng. Ya, kita nggak menerimanya. Ya. Oh, Neng Aisyah udah paham belum jawabannya tadi? Udah menyimak betul-betul belum nih? Aku paham. Hah? Insya Allah. Yang Oh, kedua oke. boleh. Iya, boleh silakan. Ya, silakan. Yang kedua, apakah Yesus Kristus itu punya anak, punya istri? Nggak punya. Berarti pas disalib dia belum punya istri gitu. Aduh, dia Tuhan, dia datang bukan untuk kawin mengawinkan, dia datang untuk menebus dosa dunia, untuk menebus manusia. Sis Aisyah, kan di Nabi dipuji, Isa orang itu Islam juga tahu. Jangan dipuji, ya tuh orang Islam cuma pengen tahu. Nabi Isa juga dikasih tahu kalau dia juga gak ada. Ini kamu jangan ngikutin si Nandar otak zina yang bangga dengan hasil zinanya. Aku nggak pernah tahu yang mana ini dari otaknya sendiri karena aku bingung. Apakah Ya, sebentar Ibu Cemplok sebentar biarin ya. Apa nih? Neng Aisyah apa yang dipikirkan kebingungannya? enggak? Tadi kan udah dijawab ya Oke, aku pengen tahu ya. aja apa Ya. itu aja yang dipikiran aku. Apakah beliau itu Yesus Kristus itu pas disalib masih bujang atau udah pernah nikah gitu? Iya kan udah dijawab tadi sama Bu Sudah Soda. ada pernikahan. Oke, siap. Ada pernikahan, iya. Oke, terus apa namanya satu aja lagi udah aku turun. Demi Allah aku turun satu lagi. Kan Ya. aku sering kan aku waktu Aisyah, Eh. biar kamu nggak turun-turun, yang penting pertanyaan kamu bagus, Iya. nggak membantah, nggak apa-apa Itu, lama-lama iya. gini. Lama-lama kan nggak apa-apa. bantah aku bilang tadi aku cuma bertanya Iya, dan kamu iya. bantah Iya. bantah. Iya, Kayak sudah satu lagi. jangankan 100 pun boleh. Oke, Santai. siap. Ini kan gini, waktu aku di Kairo kan begini. Aku tuh orangnya emang kepoan ya, kepo gitu. Bagus, Kan bagus. aku cari tahu tentang Yesus di beragam negara. Kenapa di negara Negro warnanya hitam, di Inggris dia bule? Apa maksudnya? Apakah Yesus itu di setiap negara beda-beda? Karena yang kita sembah itu bukan penampilan luar atau fisiknya. Yang kita sembah atau kita percaya itu keilahian Tuhan Yesus. Itu ya, itu salah satu ya ketika kalian RT 6 ini ya sering salah. Ya, jadi yang kita sembah itu keilahian Tuhan Yesus, bukan penampilan luar Tuhan Yesus. Ya, silakan. Ya, Jadi makanya Jadi begini adik cantik, siap. besok-besok abangmu Bililin 7 ini jadi nabi, ya. Kemudian seiring waktu ada pengikut-pengikut abangmu di Amerika. Tentulah mereka gambar wajah abangmu ini seperti mirip mereka lah, biar mereka senang. Ya bang, Kalau lari ke Cina, kalau mereka orang Cina, karena mereka itu pengikut saya, mereka anggap mereka pasang matanya sedikit sipit, nggak masalah. Lagian gambar itu nggak akan Karena Tuhan disembah. Yesus milik dunia, milik siapapun. Jadi kita mau menggambarkan seperti apa. Aku minta maaf. Iya, nggak Gak apa-apa, apa-apa, Dek. gak apa-apa ini. Aduh. Sis Aisyah, itu dulu saya kan juga dari Islam juga, jadi dulu saya gak paham juga sih. Tapi Lanjut. puji Tuhan sudah boleh paham. Jadi kita orang Kristen yang kita percaya itu bukan penampilan luar, baik fotonya, gambarnya, tapi keilahian Tuhan Yesus, ya. Jadi iya. keilahiannya ini mengacu kepada esensi Tuhan, ya. Itu aja sih. Oh Ya. iya, begini. Maaf ya, ada tambahan satu lagi. Kan Enggak, banyak gini Neng Aisyah, banyak pun kagak apa-apa. Siap, Tetapi siap. Dia jawabannya sudah kalau bisa direkam lalu dicatat. ya ini Supaya juga lagi Neng direkam. Ini juga ya, lagi direkam. ya, supaya Neng Aisyah lebih mengerti lah ya tentang kekristenan, siapakah Yesus,
menurut Alkitab dan juga menurut pengikutnya. Begitu Neng Aisyah. Ya. Tapi Tadi- ya silakan Pak Billy kalau mau Tadi nambah. saya belum selesai. Jadi begini. Iya. Walaupun gambarnya seperti apa, manusia mencoba mewujudkan suatu wajah yang penuh kasih, yaitu melambangkan Yesus Kristus, tapi orang Kristen tidak berharap melihat wajah Yesus, kemudian merapat dan mencium dia, mendapat pahala. Atau berbicara dengan gambar Yesus, minta ampun, minta dosa, diampuni dosa. Tidak begitu. Karena kalau pengampunan dosa itu datang bertobat harus menjalani hukum atau datang kepada orangnya minta maaf, harus mengakui kesalahan. Nah, kalaupun berharap untuk bisa dekat dengan Yesus, itu dengan cara berdoa. Jadi itu hanya simbolisasi saja, Dek. Jadi nggak lebih daripada yang selalu didoktrin oleh saudara-saudara adik ya sebagai Muslim begitu. Oke, thank you. Sebentar Neng Aisyah sebelum pertanyaan selanjutnya, betul Neng Aisyah udah pernah ke Kairo? Aku lahir di sana, Bang. Lahir di sana? Iya. Oh. Aku lahir di kota kecil di Iskandaria dekat laut, dekat pantai. Oh, dekat pantai. Iya. Oke lah, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut ya setelah Neng Aisyah puas dengan pertanyaannya. Silakan. Oh, satu lagi. Enggak, 4 lagi juga nggak apa-apa, 10 lagi nggak Biar apa-apa. aku bertanya dulu. Iya. Soalnya aku lagi kerja juga ini. Oke. Karena aku pernah ke rumah temanku di sana, ada orang Kristen ya. Memang sih tempat aku dekat gereja, terus aku main ke tempat teman, ada patung Bunda Maria lagi pegang anak kecil. Kenapa dia air matanya berdarah? Ada patung Bunda Maria pegang anak kecil, terus ada gambaran air mata berdarah di matanya. Suka-suka mereka lah mau buat apa. Jadi kita kembali ke Alkitab aja. Apa artinya juga abangmu ini nggak tahu, Dek? Kenapa dibikin berdarah? Ya itu makanya aku nanya karena aku pengen tahu aja. Itu, Dek, nggak apa-apa, Dek. Ya. Oke, kalau gitu Bang, salam kenal ya. Salam, Ya. assalamualaikum, selamat pagi. Gini Neng Aisyah, kesempatan dikasih banyak. Ini mumpung ada Lagi Pak kerja, Pendeta. Bang, saya lagi kerja. Oh, Neng Aisyah kerja apa nih di sana? Saya punya usaha sendiri di mebel sama tour and travel. Oh, di Kairo. Enggak, saya di Surabaya, Oh, di Kalimas Media. lahir di sana sekarang udah pulang Karena di abiku orang Indonesia. sana, abiku orang sana, tapi nenekku orang Indonesia, ibuku orang Indonesia. Oh, iya. Abiku orang sana, kakekku Neng orang Aisyah sana. gini, Neng Aisyah, kalau Siap. Neng Aisyah mau lebih belajar Alkitab atau tentang pemahaman yang di otak Neng Aisyah masih kurang inilah ya. Apa sih namanya sih? Mumet gitu ya, mau mengetahui insya siapa Allah, Yesus. jangan ikut Neng modern. Aisyah nanti bisa kumpul, ya bisa bertanya lebih banyak ya. Betul. Ya, salam kenal Neng Aisyah. Salam. Ya, terima Salam, kasih ya. assalamualaikum. Terima kasih Sama-sama. ya. Aisyah. Ya, salam. Ya. Aduh, salam. Nanti kalau Aisyah bertanya, Aisyah rekam, baru Aisyah tulis harapan abang itu siapa tahu jadi apologet Kristen juga. Terima kasih. Yuk. Oke ya, terima kasih. Nah,